ngantuk ya, lumayan. Ya nggak, maksudnya apa namanya, gimana ya, performanya kurang banget gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa mempertanggungjawabkan isi skripsinya. Jadi jangan alasan ngantuk itu dijadikan aduh ngantuk, aduh udah ya. Kalau Bedikan tinggi aja selaku pembimbing nih menuju sama Pak Jeffrey ya Pak. Bisa sidang aja gitu. Terus udah dibenerin belum yang Bu Gera perintahkan? Udah, itu yang baru. Iya, yang sama saya kan. Ya. Tapi kok saya lihat ada yang belum ya? Udah semua. Ya kita lihat aja bisa nggak ditemukan sama Bapak ini. Ya, silakan Pak Jeff. Ya, bentar Ibu. Nah, terima kasih untuk semuanya. Hari ini kita mengadakan sidang skripsi dengan sesi yang kedua yaitu tanya jawab, di mana ada beberapa dosen, antara lain ada Pak Santo, ada Bu Gerda, dan ini mahasiswanya. Mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, kita mulai saja. Nah, dalam skripsi kan Wisnu ada menceritakan mengenai operasional variabel. Nah, apa kegunaan operasional variabel, Wisnu? Tutup. Wih. Berapa tuh operasional variabel? Tahu lah resepnya, mau yang kok. Ya. Jawaban itu nggak ada di skripsi. Enggak, mau nyari bayangan. Oh, bayangan. Iya. Oke. Bab berapa? Bab 2. Definisi operasional variabel. Pertanyaan cuma gunanya definisi operasional variabel buat apa? Bab 3. Ya. Tadi pertanyaan Pak Jeffrey, apa gunanya definisi operasional variabel? Kegunaan. Oh, kegunaan. Operasional variabel. Kalau buat saya pribadi sih, kan di sini ada yang namanya S1, S2 dan Y, dan saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu saja. Dari S1 itu kan ada yang namanya disiplin waktu atau ketatan waktu. Yang kedua itu ada sikap, dan yang ketiga itu ada tanggung jawab. Yang pertama itu disiplin waktu atau ketatan waktu itu semua karyawan termasuk atau atasan atau bawahan itu harus bisa yang namanya punya ketaatan waktu atau disiplin waktu sesuai dengan standar operasional perusahaan yang telah ditentukan. Sedangkan sikap menurut saya itu dimana tidak ada yang namanya sikap itu dimana adanya yang tanggung jawab masing-masing. Di mana seorang pegawai atau karyawan sebuah perusahaan pegadaian persero harus menunjukkan sikap yang baik terhadap konsumen atau karyawan atasan maupun bawahan yang ada di satu perusahaan tersebut. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu di mana semua karyawan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan atau yang dia kerjakan ditanggungjawabkan secara selesai, tanggungjawabkan hingga selesai. Dan yang X2-nya itu ada tentang lingkungan kerja, yang dimana menurut saya
di sebuah lingkungan kerja itu harus ada pencahayaan, warna dan udara. Maksudnya pencahayaan itu kayak kita bekerja di sebuah ruangan atau di sebuah ruangan yang dimana tidak minim pencahayaan mau dari luar maupun dari dalam. Yang kedua adalah warna. Warna itu adalah salah satu yang membuat kita menjadi warna adalah salah satu sebuah warna salah satu yang mencakup tentang lingkungan kerja, yang dimana warna juga punya peranan penting terhadap sebuah ruangan yang ada karyawan atau pegawainya. Dan yang ketiga ada kinerja karyawan. Yang pertama kualitas hasil kerja, yang dimana adalah suatu hasil atau pencapaian kerja sebuah karyawan yang ada di sebuah yang ada di sebuah perusahaan. Yang kedua ada kualitas hasil kerja, yang dimana kualitas tersebut bisa mencerminkan diri kita bagaimana karyawan atau pegawai yang ada di perusahaan itu. Yang ketiga efisien dalam melaksanakan tugas, yang dimana sebuah karyawan harus efisien dalam melaksanakan tugas, yang dimana semua karyawan sudah mendapatkan tugasnya masing-masing dan menyelesaikan tugasnya tersebut sesuai dengan standar operasional perusahaan. Mudah. Nah, jawabannya masih salah. Nah, kegunaan operasional variabel itu sebagai instrumen penelitian yang nanti sebagai dasar kamu untuk membuat kuesioner. Nah, itu kegunaan operasional variabel. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kegunaan sampel? Sampel itu untuk meneliti. Kegunaan sampel untuk meneliti suatu sampel bagian dari jumlah dan karakteristik. Nah, itu populasi. Keseluruhan jumlah dan karakteristik yang bisa diamati dan ditarik kesimpulannya untuk dijadikan objek dalam penelitian. Kegunaan sampel itu BKD sukses. Kegunaan sampel itu apa? Untuk memperoleh dan mendapatkan data. Nah, karena peneliti menghadapi keterbatasan apa dalam tenaga, biaya, dan waktu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kegunaan dari skala pengukuran? Nah, di sini kan saya baca skala pengukuran kan menggunakan skala ordinal. Nah, apa kegunaan skala pengukuran? Jadi langsung ambil narik data dari sistem itu. Jadi pada saat sistem kita udah oke, ini bisa baca.
sekarang bisa itu ada problem di kewajiban apa ya. Berarti kalau ibu kewajiban mana sih? Kewajiban itu apa segala macam kalau di sistem. Kalau saya udah jangan ditanya syaratnya. Saya satu itu. Terus masalahnya kalau enggak kan nggak bisa keluar. Jadi maksudnya kan pernah aku nggak bikin ini kerja lama dan akhirnya aku datang kan udah ditunggu bus maupun nih pak Semuanya menawan bagus ya lu enak-enak di rumah kita ini masuk nggak keluar satu bagus. iya nggak ngumpulin satu duit itu nggak keluar makanya Kayak di sekolah kan. Kayak di sekolah begitu. iya makanya kalau saya terus tuh harus bikin laporan Di sekolah begitu. Dalam satu sekolah kepala sekolah yang belum selesai yang harus saya cari jangan Gimana nih Wisnu? Belum menguasain, aduh. Nah, skala pengukuran itu apa? Skala yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam hal mengolah data yang tadinya datanya bersifat deskriptif, pendapat, opini, jadi data tersebut diangkakan karena penelitian yang Wisnu lakukan adalah penelitian kuantitatif. Nah, gimana nih Wisnu? Mau lulus kan nih? Nah, harus bisa dong jawab. Kesimpulan. Apa kegunaan, bagaimana menarik kesimpulan secara tepat dan benar? Bagaimana menarik kesimpulannya? Saya mencari analisis data S1. Hasil dari analisis data S1 aku kan angkatan kedua di UBK angkatan pertama di keseluruhan Indonesia aku angkatan kedua dan diuji melalui satu kali dua enggak uji regresi variabel. aku nggak ngurus jadi aku masih 3B. kamu tuh jawab cepet lah Ya, udah Pak JP sabar loh. Kamu jawabannya kemana, ditanyanya kemana? Udah terakhir kita juga udah ngantuk ini. Nah, udah langsung ya, menarik kesimpulan dari mana? Ditinjau, dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, pertanyaan terakhir, asumsi klasik apa tuh? Apa peranan dari asumsi klasik? Apa tuh udah ada namanya? Betul. Tadi udah ditulis gimana? Ini bisa. Ya udah lah, ini udah Udah, nulis. nggak apa-apa. asumsi klasik tadi peranan asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi, bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Oh salah, asumsi klasik itu apa? Pengujian untuk menguji layak atau tidaknya model regresi digunakan. Oleh sebab itu harus diuji terlebih dahulu. Ujinya apa? Dengan reliabilitas, dengan normalitas, heterokedasitas maupun multikoronitas. Nah gitu. Oke, ya sudah Bu, Pak. Ya silakan Bu Gerda. Siapa namanya? Wisnu. Ini kemarin yang terakhir minta tanda tangan saya ya? Iya. Apa namanya? Tadi tuh kan kamu judulnya apa sih? Mengalami disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap Kinerja. Jadi berdasarkan pertanyaan Pak Jeffy tadi nggak ada yang dijawab loh. Orang ditanyanya pertanyaan-pertanyaan dasar loh. Apa kegunaan? Apa? Kok jawabnya panjang banget gitu loh. Nggak di-cut, padahal Bu Gera udah nggak sabar kepengen nge-cut jawaban kamu. Ini yang Bu Gera bilang nih, kamu nggak lolos nih. Maksudnya kok belum dibenerin. Kan judul kamu tadi tuh pengaruh disiplin dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Berarti harus cari teori faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Di dalamnya ada disiplin sama lingkungan kerja, halaman 37 tuh. Di situ kamu masukinnya mana nggak ada tuh disiplin, nggak ada lingkungan kerja. Buka coba tuh halaman 37. Dapat ya? Nah, kalau kamu pakai judul ini jadi kesalahan fatal gitu loh. Untuk saya pembimbing, tapi kan ya nggak benar juga, nggak boleh.
dibenerin. Karena skripsi ini kan nanti akan ditaruh di perpustakaan. Kalau kamu bikin gini kan salah. Kalau kamu pakai ini berarti judulnya kamu adalah pengaruh kemampuan dan motivasi, pengaruh motivasi dan personal faktor kan gitu. Jadi cari nanti teori yang di dalamnya ada disiplin sama lingkungan kerja. Plus ini udah Bu Geda tandain, kamu periksa lembar per lembarnya itu dibenerin. Baik Bu. Gitu ya. Apa jangan lemes-lemes gitu loh. Apa namanya? Kalau lemes-lemes ngantuk gitu loh. Apalagi orang kakak gitu. Itu aja Mas Anto dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Geda. Ini sama sedikit Bapak kan Bapak pemimpin kamu nih Iya. Bu Geda gitu kan. Apa namanya? Udah tahu lah skripsi kamu. Ini ada catatan di sini ya. Ya. Jadi sebelum kamu print, itu kan kamu minta persetujuan dulu kan dari kami tim dari Dewan Penguji. Yang pertama adalah ke PDKD kan, penguji ke kami juga. Jadi print satu dulu, nanti revisi gitu kan. Jadi nanti jangan berangkat juga untuk print lagi kalau masih ada revisi gitu kan. Nah jadi ini kamu melakukan proses penelitian ini berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Ya semester yang lalu nggak dihitung? Yang semester lalu saya Pak, cuma saya lewat, kan ada teman saya kerja di PBD juga. Ada saya nyamperin. Oh gitu. Iya. Kamu, Kalau buat di dalamnya itu cuma 3 bulan kemarin. nah, jadi pada saat kita memutuskan untuk menentukan judul, ya itu kan kita harus punya dasar yang kuat. Nah ini di sini ada kelemahan yang kamu harus tambahkan ya. Baik Pak. Jadi latar belakang penelitian itu di sini kurang tergambar. Kenapa akhirnya kamu memilih disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kinerja menjadi variabel yang akan kamu teliti? Karena pada saat kita memilih variabel itu kita juga harus hati-hati. Siapa tahu itu variabel tidak bermasalah. Dasarnya apa? Misalkan disiplin kerja di sana kurang bagus, dilihat dari kehadiran, dilihat dari faktor lain atau lingkungan kerja di sana fisik atau non fisiknya kurang bagus. Nah itu jadi itu tidak tergambar di latar belakang penelitian kamu, jadi itu tambahkan. Kemudian hal lain adalah di metode penelitian. Nah, saya mau tanya nih ya, biar saya juga pengen tahu bahwa kamu menguasai skripsi ini. Nah bagaimana metode kamu mengumpulkan data? Anda melakukan penelitian, Ya. ada beberapa koleksi dari Bapak nih. Melewati kuesioner Pak, atau wawancara, terus observasi. Persiapan itu beda dengan wawancara. Iya. Jadi apa? Ya kamu tulis di sini nih, Iya lewat ini Pak, observasi. observasi. Nah kamu berarti non partisipan, artinya kamu hanya mengamati atau memang kamu bekerja di situ atau magang di situ? Yang mana yang kira-kira? Yang magang di situ Pak, yang 3 bulan itu. Oh, berarti harus lebih puas dalam memotret hasil pengamatan itu karena kamu magang di situ Iya. selama 3 bulan. Iya. Nah ini kurang tergambar di halaman 41. Iya. Jadi kamu terangkan di sini peneliti melakukan observasi selama 3 bulan, ya terjun langsung ke lapangan. Jadi tidak hanya sekedar mengamati aja, ya. Tambahkan. Terus wawancara juga sama. Iya. Hati-hati pada saat kamu di sini tulis wawancara terstruktur, tapi saya lihat di mana di lampiran itu tidak ada daftar pertanyaan. Nah itu jadi kami ngawur. Jadi di sini kan kamu yang memilih wawancara terstruktur, di sini ada nih. Tapi saya cari daftar pertanyaannya nggak ada. Mana yang benar? Kan wawancara HRD. Artinya begini, kamu waktu mau wawancara HRD itu kamu udah menyiapkan pertanyaan nggak? Karena kan pertanyaan banyak, tapi kamu memilih mana yang dibutuhkan untuk skripsi kamu. Nah, kamu menyiapkan pertanyaan itu nggak? Menyiapkan Pak. Tapi lampirkan di sini. Iya, nanti saya coba tampilkan. Gitu ya. Kemudian angket di sini. Nah ini angketnya ini disebar kemana nih nanti ya? Nah jadi ini hanya sedikit tambahan-tambahan dari Bapak ya, gitu ya. Angketnya ini ke karyawan kan ya? Iya. Sebanyak berapa populasi sampelnya? 13 karyawan. Dari populasi, ya jumlahnya berapa populasi? Kalau karyawan satu perusahaan itu bisa ngambil ratusan Pak. Besar. Nah itu tekniknya apa tuh populasi di situ? Di sini ada Saya- tekniknya nggak? Saya pakai teknik penarikan semut. Nah, enggak lah. Kalau di sini kan populasi bukan di sini populasinya sebanyak populasi dapatnya sebanyak 113 orang. 13 orang terus di sini 53. Nah, berarti kan
tadi kamu bilang pegawainya berapa 200 sekian. Iya Pak. Mana yang benar 113 atau 200 Iya, sekian? saya cuma ngambil 113 saja Pak. Enggak kayak gitu. Di sini jumlah 113 nih. Halaman 45 nih. Populasi dan penelitian ini adalah sebanyak seluruh karyawan. Tadi kamu bilang 200. Iya. Kita perlu ini konsistensi. Ini kan kamu yang bikin skripsi 45. Halaman 45. Iya. Nah, di situ tertulis kan 113 seluruh karyawan PT Persero cabang Gondang Dia Jakarta Pusat jumlah 113. Kamu lihat 45. Nah, ya kan? Yang mana yang benar 200-an atau 113? 200-an Pak. Ini hati-hati nih. Nah, dari 113 ini kamu mau perkecil untuk sampel yang representatif. Karena kamu menggunakan metode SWOT di sini. Jadi N ini 100, N-nya berapa di 113 aja dapat jumlah 53. Kalau kamu mau yang 200 sekian, berarti hasilnya nggak 53. Ini yang mana? Berarti sebenarnya apa yang kamu tulis itu yang kamu bertanggungjawabkan. Berarti populasinya yang benar itu di situ seluruh karyawan 113 orang. Itu ya. Baik. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Ini hati-hati di situ ya. Ya. Nah, kan kamu lagi Pak kan langsung selesai itu. Misalnya selesai. Nah, jadi itu ya Lestri ya. Iya baik Pak. Nanti sambil jalan aja revisinya. Jadi mungkin Bapak ingin menggarisbawahi bahwa lulusan S1 itu ada di level KKN ini level 5. Ya, profil lulusan kita ini kan ada 2. Jadi wiraswastawan, entrepreneur, satu lagi jadi profesional. Nah, kamu nanti lulus ya jenjang karirnya bisa sampai manajer kan. Nah, kalau dengan attitude kamu yang seperti ini, sikap kamu yang seperti ini, ketidakpedean kamu itu juga nggak menopang ke situ. Jadi tetap pertama kita buat kami terkesan nih selaku pembimbing dewan pembimbing masuk dengan percaya diri dan lain sebagainya itu yakin gitu. Harus gitu ya. Baik Pak. Ya itu aja sih masukan dari saya. Nanti sambil jalan aja nanti sih yang agenda terakhir ya. Terima kasih Bu Geda. Ya udah, silakan ditutup. Ya, kita Terima kasih atas sudah masuk sesi terakhir. Nah, penutupan ini pembimbing kita yang cantik dan ganteng. Silakan ditutup. terima kasih untuk Bapak penguji Bapak Jeffrey Lukito, Ibu pembimbing 1 Ibu Gerda Erlinda Sari, dan penguji pembimbing 2 Bapak Susanto Yogo. Terima kasih atas semua masukan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, sini salaman. Boleh minta foto gak Pak? Oh boleh. Mau nunjukin nama bosnya ya? Iya. Bosnya dosen UI gitu. Iya. Kamu cari kerja sana. Maksudnya supir Dia driver pribadi iya. ya? Gantiin Driver. mbak saya. Mbak saya udah Mbak. Mbak. Oh, Mbak. Bosnya tuh kerja sebagai dosen di UI.